mudah-mudahan penyerahan diri sepenuhnya ini insya Allah menghilangkan beban rasa bersalah, rasa berdosa, dan beban-beban lain di dalam pundak kita. Terang ke depan, ringan bawaannya, segar, damai, sejuk, indah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas tentang muraqabah dan muhasabah. Ya. Kita juga sudah membahas tentang rukun muhasabah. Ada 4 yang pernah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Ya. Orang yang sungguh-sungguh melakukan muhasabah akan meringankan beban batinnya. Beban batin itu lebih berat daripada beban fisik. Orang yang selalu melakukan muhasabah akan meraih husnul khatimah insya Allah. Hanya orang angkuh yang dapat menyepelekan muhasabah. Kalau orang tidak pernah melakukan introspeksi, retrospeksi, maka itu termasuk orang yang angkuh. Seolah-olah menganggap dirinya itu sebagai malaikat tanpa dosa. Mari kita tawadhu di hadapan Allah. Senantiasalah kita bermuhasabah. Kalau dalam muhasabah itu ditemukan dosa, apalagi dosa besar, maka insya Allah muhasabah itu nanti memudahkan kita untuk beristighfar, bertaubat. Kemudian Nabi juga menganjurkan kita untuk senantiasa bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirinya sebelum diperiksa oleh Yang Maha Pemeriksa. Kalau CCTV Tuhan itu ditayangkan, ya, pori-pori kelihatan. Dalam hati pun juga kelihatan. Maka itu salah satu doa kita adalah ya Allah, jangan mengungkapkan aib kami di hari pada mahsyar itu. Ya. Kalau aib kita ditayangkan di depan seluruh mata manusia, itu penderitaan tersendiri. Wala aiban illa satarta. Tidak ada aib melainkan sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun juga mengingatkan kita, wa nada'ul mawazina al-qista li yaumil qiyamah fala yudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina khasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat, tidak pernah rusak timbangan Allah di hari kiamat itu. Maka tidaklah dirugikan seorang pun, sesedikit apapun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi atau atom paling kecil, pasti pun juga kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami menjadi orang-orang yang membuat perhitungan. Ya. Ayat lain banyak itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi
wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Diletakkanlah kitab-kitab itu, rekapitulasi hasil timbangan itu. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini? Yang tidak meninggalkan sekecil apapun dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatatnya semuanya. Mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada dalam tulisan itu. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Nah, bergetar ketakutanlah semua orang di hari pembalasan itu, karena ternyata tidak ada perbuatan yang luput daripada rekaman CCTV Tuhan. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a wa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka itu dibangkitkan Allah semuanya, tidak ada satupun yang tidak dibangkitkan. Lalu diberitakannya kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Malaikatnya saja tahu, apalagi Allah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui apa-apa yang di dalam hatimu, takutlah kepadanya. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Itu ayat lain. Belum terungkap sebuah kata, belum tercetus dari hati, masih tersimpan dalam benak paling dalam, tetapi sudah diketahui oleh malaikat raqib dan atid. Coba. Siapa yang memeriksa dirinya sendiri atas saat-saat yang dan pikiran yang terlintas di dalam hatinya, niscaya ringanlah penyesalan di hari akhirat. Jadi begini, orang yang suka dan sering melakukan muhasabah, maka ringan penyesalannya di akhirat. Tapi orang yang tidak pernah melakukan muhasabah, maka itulah orang yang akan berat sekali penyesalannya di hari kemudian. Siapa yang tidak memeriksa dirinya sendiri, maka kekallah penyesalannya dan banyak perhatiannya di padang mahsyar pada hari kiamat itu. Di kuburan saja sudah mulai kelihatan kok. Ya. Belum tiba pengantar mayat itu, berdatanganlah ular-ular king cobra itu, nggak tahu dari mana asal usulnya. King cobra yang merah, matanya kelaparan tuh. Dapat makanan empuk. Cacing-cacing tanah. Ya. Tanah itu sendiri juga bergerak sebetulnya. Ada yang bergerak ke bawah, ada yang bergerak ke samping, ada yang saling menjepit. Ya, maka itu ada ayat itu mengerikan kalau kita baca itu. Ayatnya itu apa itu? Tunggu saya ingat dulu. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Waduh. Jadi jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong angkuh. Bersumpah tanah itu, kalian nanti masuk ke dalam liang lahat saya akan aku jepit sehingga tulang rusukmu itu akan rapat. Jadi tidak ada benda mati itu. Kalau ada orang yang berjalan angkuh di muka bumi ini, tanah itu bersumpah, hai manusia, sombong angkuh. Nanti kita berjumpa di dalam liang lahat. Aku akan jepit sampai tulang rusukmu itu saling rapat. Kayak apa itu? Maka itu muhasabah itu perlu disiasati juga.
kita perlu apa yang disebut dengan zawiyah. Orang-orang arif, para salik itu punya zawiyah. Apa yang dimaksud zawiyah? Bilik spiritual. Bilik spiritual itu mungkin selebar dengan sajadah. Mungkin di samping lemari pas-pasan dengan sajadah. Atau musalah. Bukan musalah. Kalau musalah itu masih lebar, bisa muat beberapa orang. Di sini zawiyah itu memang tempat, seolah-olah ada tempat di rumah kita itu tembus langit. Jadi tempat yang tembus langit itu, di situ kita bikin tempat suci kita tuh. Zawiyah namanya. Tempat bermeditasi, kontemplasi, bereling, tempat untuk fokus di situ. Di situ nggak ada handphone, di situ nggak ada TV. Yang ada hanya benda-benda spiritual seperti Quran, buku-buku doa, tasbih, ya, dudukan Quran, mukna, ya. Agak terbilik sedikit, sehingga kita seperti kacamata kuda di situ. Itu hanya melihat ke depan. Itu namanya zawiyah. Begitu kita masuk dalam zawiyah kita, seperti bukan kita di bumi lagi. Kita berada di langit. Tanpa batas hamparan penglihatan kita di depan. Semakin larut, semakin nikmat tempat itu. Ya, asumsikanlah kita terbang sendiri di jagat raya tanpa ada teman, yang ada hanya ya langit yang terang, udara yang sejuk, tidak ada beban hidup di sana. Warna-warni yang tidak pernah kita saksikan di dunia ini bermunculan di situ. Takjub kita. Itulah yang disebut nanti kecerdasan imajinasi. Ya. Imaginal question itu ya. Kecerdasan imajinasi itu mampu menciptakan. Mungkin memang apa yang dilihat itu bukan lagi penglihatan biasa, tetapi itu bagi para salikin. Ya, tidak perlu datang ke suatu tempat secara fisik. Tapi objek fisik itu yang dihadirkan di dalam benaknya. Nah, kalau kita lihat di dalam ilmu-ilmu meditasi, katakanlah misalnya di dalam agama-agama lain, agama Hindu dan agama Buddha itu paling aktif menjalankan meditasi. Ya, kita itu tenggelam, kontemplasi itu ditenggelamkan oleh amaliyah kita. Formalitas ibadahnya terlalu banyak sehingga ruang waktu untuk berkontemplasi menjadi kurang. Sementara ibadah formalnya itu sendiri juga dipakai untuk menghayal. Kadang-kadang proposal yang indah itu justru lahir di sholat. Tapi setelah Assalamualaikum, ide cerdas itu malah hilang juga. Nah, padahal justru sholat itu, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat itu untuk bermeditasi, untuk berkontemplasi, untuk eling, untuk fokus khusyuk di situ. Kita seolah-olah justru sholat itu paling nikmat untuk menghayal. Barang-barang hilang 10 tahun lalu bermunculan di dalam sholat. Iblis tuh. Ya. Pemikiran cerdas itu justru bermunculan pada waktu kita sholat. Iblis tuh. Bahkan ada ulama yang mengatakan, secerdas apapun, jika itu muncul dalam sholat itu kalau direalisasikan nanti nggak ada berkahnya. Karena itu dilahirkan oleh iblis. Maka itu kalau ada pemikiran cerdas, cepat tinggalkan. Tidak boleh iblis yang memunculkan sebuah gagasan. Sebab kalau itu digagas, direalisasikan, itu sudah ada unsur iblis di dalamnya. Ada andilnya iblis dalam salat misalnya, tiba-tiba kita menghayal dalam era COVID seperti ini. Saya kira
bisnis yang paling bagus adalah bisnis apa misalnya, multivitamin, ramu-ramuan, bisnis apa ya, misalnya masker, bikinlah promosi. Mumpung belum ada di kampung ini, di desa ini, kabupaten ini. Gampang kok, modalnya cuma sedikit. Sampai lupa ini rakaat keberapa ya. Asyik menghayal. Nah, kalau bisnisnya itu nanti direalisasikan sesudah sholat, maka tadi yang ikut menggagas gagasan cerdas itu sebetulnya adalah gagasan iblis. Semua ide yang muncul dalam salat, manakala direalisasikannya nanti di luar salat, itu sudah ada unsur iblis di dalamnya. Maka itu hampir tidak ada pekerjaan yang langgeng, tidak ada productivity. Productivity itu tidak muncul pada saat gagasan dalam salat itu. Nah, kan justru kita disuruh kontemplasi kan kalau salat itu. Wa idza nudiya ila shalah min yaumil jum'ah, ya. Oh, kalau kita diajak untuk salat pada hari Jumat atau salat berjamaah secara kolektif, Jumat, jamaah. Tapi di sini salat Jumat itu diartikan. Ya, kita harus meninggalkan semua pikiran-pikiran bisnis secerdas apapun itu. Ila dzikrillah, kita kepada Allah, mengingat Allah. Nanti setelah itu baru kita bertebaran. Fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi ini. Tapi jangan mencampur baurkan antara salat dengan urusan bisnis di situ. Ketika kita membaca iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang aku sembah. Tapi yang dibayangkan di situ adalah pabrik masker. Ya. Yang dibayangkan itu adalah hand sanitizer. Hanya engkaulah hand sanitizer yang saya sembah. Apapun yang muncul dalam benak kita ketika kita membaca iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang aku sembah. Maka oleh para kalangan sufi itu bermasalah itu. Makanya itu hati-hati sebelum kita membaca iyyaka na'budu. Ancang-ancang dulu, sebentar lagi saya akan masuk kepada garis yang sangat menentukan. Iyyaka na'budu. Tidak boleh aku ingat mobil yang diparkir di luar. Semahal apapun sepatu tidak boleh saya ingat. Tas yang di belakang saya tidak boleh juga saya ingat. Iyyaka na'budu. Kebetulan kalau membaca iyyaka na'budu, ingat sandal, sepatu, tasnya di belakang. Hanya dialah yang kita sembah itu. Jadi ada 3 tempat dalam sholat itu harus berada kita pada puncak khusyuk. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hilangkan semua kecuali Allah di situ. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah. Dan hanya engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Yang ketiga, tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita menunjukkan. Kalau kita sebagai orang awam tidak bisa khusyuk 100% sepanjang salat, minimum 3 tempat ini oleh para ulama tasawuf itu khusyuknya di situ. Pertama, takbiratul ihram. Jangan ada yang bayangan lain selain Allah di situ. Yang kedua, iyyaka na'budu. Dan yang ketiga, tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita akan merasakan energi salat itu manakala kita mampu khusyuk di 3 tempat ini. Apalagi kalau sepanjang salat itu. Maka itu salat itu Bapak Ibu sekalian, memang tidak gampang meraih salat langit itu. Kata Rasulullah SAW, itu ada 2 umatku yang salat sama-sama gerakannya, sama-sama bacaannya.
sama-sama menutup aurat. Tapi salatnya antara bumi dan langit satu sama lain. Satu salat bumi, satu salat langit. Salat kita salat apa? Salat langit itu memang betul-betul menembus hakikat salat, yang satunya itu hanya formalitas. Salat kita apa? Salat bumi atau salat langit? Karena Allah mengatakan salatnya itu antara bumi dan langit, artinya ada salatnya bumi, ada salat langit. Nah, kembali kepada zawiyah tadi, itu kita harus mengecoh diri kita sendiri. Maka itu kita diminta untuk mempermanenkan tempat-tempat sholat. Jangan sholat duhur karena rumahnya sempit, geser kamar tamu, kursi tamu, gelar sajadah. Kan lagi makan, geser kamar tamu sedikit kursinya untuk sholat di sela-sela kursi tamu. Malam, di samping meja makan. Ya. Salat subuh, ya, di depan pintu. Jadi tidak permanen tempat sholatnya. Padahal yang terbaik itu ialah mempermanenkan tempat sholat kita. Zawiyah itu. Bahkan ulama dan sahabat, sajadahnya pun juga permanen. Para arifin tidak suka tuh ganti-ganti sajadah. Ada seorang sufi, tapi kaya. Jadi tidak mutlak seorang sufi itu miskin. Ya, konglomerat tapi sufi. Nah. Ada satu kamar di dalam rumahnya, tidak pernah siapapun yang masuk, termasuk istrinya. Keluar masuk, dia bawa kuncinya sendiri. Tengah malam lebih sering di situ. Nah, jadi ketika meninggal, anak-anaknya dan istrinya tuh berharap harta karunnya akan banyak di situ. Mungkin segepok uang ada di situ, emas ada di situ. Karena tidak boleh ada yang masuk di situ, dia bersihin sendiri. Begitu meninggal, ekspektasinya itu emas, uang, segala macam, harta karunnya ada di kamar itu. Nah, begitu dibuka, isinya adalah selembar sajadah tua dengan tasbih yang pupus, Al-Quran yang usang karena sering dipakai, baju koko, baju piyama ya, baju ibadahnya itu. Nggak ada barang berharga secara duniawi di situ. Di luar memang gemerlapan, ruang tamunya segala macam. Bayangan keluarganya itu pasti lebih berharga lagi di dalam kamarnya. Di situ ada piyama tua, sajadah tua, tasbih yang sudah pupus, Quran yang sudah usang, dengan dudukannya. Nah, itulah cara orang menyiasati iblis. Kita jangan cuma pintar ditipu oleh iblis, kita pun juga sewaktu-waktu menipu iblis. Iblis itu pada saat kita mau sholat, itu dia kerahkan pasukannya tuh. Begitu kita takbiratul ihram, tiba-tiba handphone mendering. Ini jangan-jangan orang tua sakit keras di kampung. Ini jangan-jangan undangan mau dipromosiin. Sudah nggak khusyuk itu. Bahkan ya ada yang batalkan sholatnya. Begitu dibuka ternyata teman lamanya. Kirain siapa? Saya udah buka, saya rusak sholatnya gara-gara engkau. Nah, jadi iblis tahu. Wah, ini orang mendaki ke langit, mi'raj ini, sholat. Dia goda seluruh teman-temannya orang sholat itu. Ingat nggak teman kelasmu dulu yang ini? Oh iya. Oh kebetulan saya ada teleponnya. Jadi dialog dengan iblis tuh. Telepon sekarang, nanti aja. Enggak, sekarang juga. Oh iya ya, telepon dia. Nah, begitu ditelepon, memang di ujung sana sedang sholat.
Kan kita kadang-kadang kaget kan, loh dari tadi handphone ini nggak pernah bunyi, begitu kita salat kok bunyi. Itu bukti adanya iblis. Kita sudah salat, tiba-tiba ada bel pintu depan. Siapa lagi itu orang sedang salat? Jangan-jangan urusan penting. Ternyata orang tetangga mau iseng aja kan. Udah batalin salatnya. Kenapa dari tadi nggak di bel? Begitu orang salat bunyi belnya kan. Nah begitu orang salat, kasak kusuklah iblis dan pasukannya itu. Bagaimana orang ini supaya jangan naik ke langit puncak? Goda terus. Kalau nggak batalkan salatnya, sudah percepat salatnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Buka pintu ada orang. Tukang minta-minta. Tetangga iseng. Jadi hati-hati. Nah, kita perlu juga mengecoh iblis. Jadi awal salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Menang iblisnya, tepuk tangan. Khusyuknya nggak ada. Kabur iblisnya pergi. Tapi orang yang pinter, dia masih dulu di atas sajadah, baca zikir. Nah, iblisnya nggak ada. Kadang-kadang kan Bapak Ibu, kita itu lebih mudah khusyuk di luar salat daripada di dalam salat. Ketika membaca wirid-wirid, enak. Tuh. Tapi tadi ketika salat itu bebannya terasa berat. Iblisnya udah pergi. Iblisnya tertipu di situ. Disangkanya sudah nggak ada aktivitasnya. Biasanya kan, assalamualaikum, assalamualaikum, lemparmu kena peci. Kabur juga. Ini enggak. Dia tafakur, zikir. Oh, dapat saya. Nangis sesudah salat, tapi di dalam salatnya nggak ada isinya. Nah, itu contoh orang yang ngibulin iblis. Dicarilah waktu ya, di mana iblisnya pergi. Tanda-tanda yang paling bagus untuk beribadah khusyuk ialah manakala kita tiba-tiba merindukan Allah. Kan kadang-kadang tuh kita nggak pernah melihat Tuhan, tapi kita kangen rasanya. Mendengarkan suara tilawah di channel Mekah tuh. Enak sekali suaranya tuh. Ambil air wudhu, salat istikharah, atau salat sunat tasbih di situ. Enak tuh. Nah, tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, dia menurunkan kondisi batin di mana orang itu merindukan Tuhannya. Pada saat itu muncul, jangan sia-siakan. Allah membukakan langit untuk kita. Berdoa di situ, apapun yang kita minta itu Allah akan ijabah. Bisa juga bentuk lain, anak kunci langit itu musibah. Bukankah musibah itu justru mengakrabkan diri orang itu dengan Allah? Ya. Tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, dia menurunkan kondisi batin, ia memungkinkan hamba itu khusyuk. Dia difitnah yang tidak-tidak. Jangan melihat tukang fitnahnya sampai jengkel, dikutuk. Lihat di balik itu, ini caranya Tuhan membukakan langit untuk aku. Aku difitnah yang keji yang tidak-tidak. Maka aku sekarang ini sakit hati benar dipermalukan di depan orang. Justru itu anak tangga menuju langit. Naiklah ke langit, sebab itulah cirinya. Dan itulah tandanya Allah membukakan pintu langit. Musibah itu adalah isyarat terbukanya pintu langit. Seandainya orang tahu apa arti dibalik setiap musibah, setiap kali ada musibah dia pasti bersyukur. Alhamdulillah, Engkau mencintai aku ya Allah. Ada hadisnya kan. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia menurunkan musibah yang akan menghapuskan dosa masa lampaunya. Dia menurunkan musibah sebagai pertanda kondisi yang paling bagus untuk berdoa. Dia menurunkan musibah untuk melunasi utang-utang masa lampaunya supaya nanti di akhirat juga lunas. Dan seterusnya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu
kuatkanlah kesabaranmu, serta tetaplah bersiap-siap ya di perbatasan negerimu. Jadi negeri dunia dan negeri kuburan, negeri akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Isbiru, apa bedanya isbiru dengan wasabiru? Sama-sama fi'il amr ini. Bersabar. Diri kita yang harus bersabar. Wasabiru, mantapkan kesabarannya itu kan. Pernah saya jelaskan. Orang sabar itu ada 3 ya. Ada sabar dalam arti as-sabir. Ada orang sabar dalam arti al-masabir. Ada orang sabar dalam arti as-sabur. Sama-sama terjemahannya itu as-sabir, al-masabir, as-sabur. Tapi rasa bahasa Arabnya itu berbeda. Kalau as-sabir, sabar. Tapi sabar yang paling standar. Contohnya as-sabir. Ada orang yang menghina dirinya. Untung saya sudah sadar. Kalau dulu orang itu sadampar itu. Kurang ajar banget orang itu. Sekarang saya sudah insaf. Saya sabar sekarang. Jadi kesebelannya masih ada, cuma dia tidak melakukan reaksi fisik. Itu as-sabir. Memang betul, manfaatnya bagus. Kok dikata-katain begitu, nggak ngamuk, nggak marah. Dulu bukan main, mengamuk itu. Tapi kali ini nggak. Dia ngelus-ngelus dadanya. Ya, saya sekarang sudah sabar. Yang gitu-gitu sudah lewat buat saya. Tapi masih sebel, dongkol. Itu as-sabir. Kalau al-masabir, itu lebih tinggi lagi kualitasnya. Kalau as-sabir itu kata-katanya begini. Nggak apa-apa, saya sudah maafkan kok. Tapi maafnya begini. Ya, tapi kesabaran kan punya batas loh. Kalau kita masih memberikan batas kesabaran itu as-sabir. Kalau sudah menghilangkan batas kesabaran itu, ya, maka itulah al-masabir. Ya, hati-hati loh, kesabaran punya batas loh. Hari ini aku bersabar, tapi besok-besok kalau kamu terus begini, kesabaran punya batas loh. Itu as-sabir. Kalau sudah plong, itu al-masabir. Ya. Sudah keluarlah kata-kata yang lanjutan. Kalau yang pertama tadi, aku sudah memaafkan kok. Tapi aku tidak bisa melupakan. Perbuatannya itu kebangetan deh. Tapi aku sudah maafkan. Itu as-sabir tuh. Kalau al-masabir, aku sudah memaafkan. Dan aku sudah melupakan. Kalau yang pertama, aku sudah maafkan. Tapi aku tidak bisa melupakan. Jangan paksa aku melupakan. Tapi saya sudah maafkan. Itu as-sabir. Kalau al-masabir, saya sudah maafkan. Dan kembali kita ke titik zero, kembali ke titik nol. Hapus, nggak ada apa lagi. Begitu ketemu, biasa. Mantan suaminya atau mantan istrinya. Sudah nggak ada dendam antara satu sama lain. Itu masabir namanya. Ya. Al-masabiru ahsana minas sabir. Masabir itu lebih baik daripada as-sabir. Kita banyak yang baru sampai ke tingkat as-sabir, belum tingkat al-masabir. Tapi ada lagi as-sabur. Kalau as-sabur itu, nah begini, ada orang dalam pepatah air susu dibalas air susu. Itu normal kok. Ya. Ada lagi orang air susu dibalas dengan air tuba.
Itu juga banyak kok sekarang. Masih sabar. Ya. Ketika dulu mau berutang, manis sekali. Tapi ketika akan ditagih, pahit sekali. Air susu dibalas dengan air tuba. Nah, ada lagi yang paling tinggi. Ya. Air tuba dibalas dengan air susu. Wah. Air tuba dibalas air susu. Contohnya, dia pernah pinjam uang. Manis sekali. Begitu ditagih, marah-marah dia. Fitnah malah muncul. Fitnah muncul. Tapi orang ini, kasihan tuh ada anaknya tuh. Nggak bisa sekolah tuh. Bagaimana makannya tuh? Dia kasih lagi. Kalau saya ngasih nanti malu mungkin dia nggak mau ngambil. Mas, coba antarkan ini. Bilang nggak tahu dari mana, pokoknya titipan untuk Anda. Biar dia makan seminggu. Ini zaman COVID ini. Sudah belum dibayar utangnya. Ditagih malah marah-marah. Masih dikasih lagi. Inilah contohnya. Ya. Air tuba dibalas dengan air susu. Orang yang seperti inilah yang disebut dengan as-sabur. As-sabur. Dan kualitas sabar seperti inilah Asmaul Husna. Yang terakhir itu apa Bapak? As-sabur. Allah jungkir balik makhluknya. Manusia itu kafir. Tuhan sudah mati kok, sudah nggak ada. Itu Tuhan itu kan ciptaan imajinasi Anda sendiri. Mana ada Allah? Nggak ada Allah kok itu. Sekafir itu, Fir'aun itu dikasih makan, minum, oksigen gratis. Ya, kalau kita jadi Tuhan, ngapain Fir'aun itu dipelihara? Cekik lehernya mati seketika, kurang ajarnya minta ampun. Nggak ada Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Bunuh semua perempuan hamil. Sadis banget itu Fir'aun. Ahli nujumnya, Pak, lolos. Sekarang jadi bayi. Bunuh semua bayi laki-laki. Dibiarkan hidup oleh Allah. Kenapa? Allah itu as-sabur. Jadi tingkat kesabaran yang paling tinggi itu adalah as-sabur. Akhlaknya Allah as-sabur. Kata Rasulullah, takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah. Kalau as-sabir saja enggak, bagaimana bisa as-sabur? Karena itu teman-teman sekalian, martabat-martabat kehidupan itu bertingkat-tingkat. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kehidupan itu bersusun-susun, bertingkat-tingkat. Kita berada di martabat keberapa? As-sabir, masabir, atau as-sabur? Aku sabar, tapi dendam. Tunggu tanggal mainnya. Aku akan cari waktu. Itu bukan sabir itu. Itu dendam tuh. Dendam. Kemarin kita menyaksikan di TV. Sudah 1 tahun yang lalu. Dendam tawuran anak-anak SMA di Sumatera itu. Baru ada kesempatan membalas, dia bunuh. Ya. Teman lawan tawurannya itu. Nah itu dendam. Kalau dendam yang bekerja, dia akan cari tempat untuk ngamuk. Begitu ada kesempatan, muncul. Makanya itu kita belajar sabar. Jangan pernah ada dendam yang bermalam di dalam diri kita. Jangan pernah ada dosa yang bermalam di dalam badan kita. Sebelum tidur malam, istighfar 100 kali. Dosanya dosa besar, sholat sunat taubat, sesudah sholat isya. Jangan bawa tidur dosa yang berat, dosa yang besar itu. Pastikan Allah sudah mengampuni dosanya yang ditandai dengan adanya kepasrahan total dalam hati, baru bisa tidur.
Ya. Bangun lagi sholat tahajud, salat sunat taubat lagi. Ya Allah, saya ingin memastikan semoga Engkau mengampuni dosa saya kemarin. Terasa tuh. Dan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bolak-balik bertaubat. Nah, jangan pernah mengakumulasikan, menabung-nabung dosanya. Ntar musim haji kita haji, taubat depan Ka'bah. Tunggu malam Jumat nanti kita sudah baca surah Al-Kahfi taubat. COVID sekarang ini kan bisa menjemput orang mendadak. Jadi sebaiknya setiap kali kita berdosa, langsung bertobat, langsung istighfar. Jangan ada dosa yang bermalam di dalam badan kita. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, inilah materi kita hari ini, ya, tingkatan-tingkatan maqam. Siapakah dirimu? Siapkanlah dirimu lebih dahulu dengan penetapan syarat ini. Ada musyaratah nanti. Nanti kita akan bahas ini. Ada pengawasan, muraqabah, ada pemeriksaan, muhasabah, ada penghukuman, maqam muaqabah, ya. Muaqabah itu menarik ini nanti. Ada perjuangan, mujahadah, ada peneguran, mu'atabah. Nanti kita akan satu persatu bahas apa itu maqam musyaratah. Musyaratah ini. Apa itu maqam muraqabah? Kita sudah diprologkan tadi. Ya. Apa itu maqam muhasabah? Dua-tiganya sudah diprolog. Apa itu penghukuman? Ini sesudahnya itu penghukuman itu muaqabah. Jadi Sayyidina Umar itu pernah lupa salat sunat ba'diyah. Salah satu salatnya. Dia hukum dirinya. Pokoknya malam ini kamu tidak boleh tidur badan. Sesudah salat Isya, sudah makan, salat sampai subuh non-stop. Dia melakukan mu'aqabah, penyiksaan diri gara-gara meninggalkan salat ba'diyah. Ada lagi orang yang mencambuk dirinya sendiri karena melakukan dosa. Nah, sedemikian orang melakukan upaya pembersihan diri. Kita sudah dipanggil hayya alal falah, salat, masih saja enggak mau salat. Ada mujahadah, ada mu'atabah. Nah, ini pendalamannya nanti kita akan bahas, ya. Saya kira sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Jamal, kita waktu 10 menit tanya jawab. Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini ada pertanyaan Bapak. Izin bertanya Prof, bagaimana keadaan sholat nanti di akhirat jika selama ini sholat belum bisa khusyuk, dan apa yang harus dilakukan agar bisa menghilangkan godaan-godaan syaitan dalam sholat? Ini pertanyaan dari Ibu Yusria. Ya. Pertama saya berterima kasih kalau Ustadz Qadar, ya. Ini muazzin tetapnya Masjid Istiqlal, alumni dan masih mahasiswa juga PTIQ dan Qari Nasional juara 1 kita tahun lalu, ya. Apa intinya selawat tadi itu, ya? Kita diingatkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah obat dari berbagai macam beban-beban batin. Nabi Muhammad itu memberikan penyembuhan terhadap luka-luka batin yang mendalam. Nabi Muhammad juga itu memberikan syafaat yang mulia pada kita. Bukan saja Nabi Muhammad, tapi juga sahabat-sahabatnya dan keluarganya pun juga itu sebetulnya memiliki energi yang kuat juga. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, jangan hanya nabinya, tapi juga wa ala alihi, keluarganya, ya, washabihi, sahabat-sahabatnya. Biasa juga ditambahkan wa man tabi'ahu
dan orang-orang yang mengikutinya sunnah Rasulullah, yaitu para ulama, para alim. Ila yaumil sampai hari kiamat lah, kira-kira seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bisa memberikan efek pengobatan batin. Kalau kita berselawat, kalau mengingat dirinya. Itu inti selawatnya Ustaz Qadar. Pertanyaannya adalah gimana caranya mengecoh khusyuk pada Allah SWT sehingga tidak tergoda iblis. Bagaimana sholat kita nanti kalau tidak khusyuk? Keadaannya nanti di akhirat itu kayak apa? Pertama saya ingin jelaskan apa yang dimaksud khusyuk. Sebetulnya kita kadang-kadang memaknai khusyuk itu, dan tidak salah juga karena memang seringkali Ustadz kita juga memperdengarkan khusyuk itu salat pokoknya singkirkan secara total, salat itu nggak ada mengingat siapapun. Nah, saya kira bukan begitu yang disebut khusyuk itu. Khusyuk itu menurut pemahaman saya itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya segini ini hamba-Mu. Ya Allah, kemampuan hamba-Mu salat hanya seperti ini. Hamba-Mu bukan nabi, hamba-Mu bukan wali, bukan juga ustadz. Ya, ini yang maksimum yang bisa kami lakukan. Maafkanlah hamba-Mu kalau masih sering bocor-bocor mengingat macam-macam. Hamba-Mu berusaha sesungguhnya untuk tidak mengingat apapun siapapun dalam salat, tapi kenyataannya hamba-Mu seperti itu. Terserah Engkau ya Allah. Terimalah kami, salat kami apapun adanya. Ya. Kami pasrah, terserah Engkau ya Allah. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Bukan khusyuk itu fokus dari awal sampai terakhir, nggak ingat apapun selain Allah. Kalau salat itu harus seperti itu, berarti kita nggak pernah salat. Ya. Siapa di antara kita yang hadir di sini, khusyuknya dari awal sampai salam? Saya kira nggak ada. Dan tidak manusiawi salat itu. Kalau kita diperintahkan salat khusyuk seperti yang dimaksudkan tadi, dari awal sampai akhir hanya ingat Allah. Seumur hidup kita pernah nggak kita salat dari awal sampai akhir, fokus 100% nggak ada ingatannya selain Allah? Kalau ada orang yang mengatakan, wah hal salat saya ini, tidak ada yang saya ingat selain Allah. Coba tanya, Allah yang Anda bayangkan itu seperti apa? Ya, pokoknya saya ingat Allah. Jangan-jangan Allah yang Anda maksudkan itu kreativitas imajinasi Anda sendiri. Sesungguhnya bukan Allah. Kapan Allah itu didefinisikan berarti bukan Allah. Allah nggak mungkin bisa didefinisikan, membatasi. Bagaimana zat yang maha mutlak bisa dibatasi? Itu bawaan teologinya. Jadi saya kira yang paling bagus itu adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub, salat tumaknina. Tatmainna itu apa artinya itu tatmainna? Tumaknina ya udah pasrah. Tenang bawaannya. Pasrah bawaannya. Bukan berarti menghilangkan perhatian lain. Maaf, Nabi juga. Jangan-jangan juga sama dengan kita juga sebagian ya. Karena ada hadis-hadis begini. Satu saat Rasulullah memimpin salat. Salah satu sujudnya itu lama sekali. Semua sahabat belakang itu, coba jangan-jangan Nabi sakit. Jangan-jangan Nabi pergi. Jangan-jangan Nabi ada apa? Kok nggak mau bangun-bangun dalam sujudnya? Nah, tidak boleh bangun mendahului imam kan? Penasaran sahabat dalam sujudnya itu. Akhirnya juga Rasulullah bangkit, Allahu Akbar, dari sujudnya. Setelah salam terakhir salatnya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya nggak tahan.
Ya Rasulullah, kok tadi salah satu salatnya Nabi, sujudnya Nabi itu lama banget. Kami cemas loh ya Rasulullah. Nah. Oh iya maaf, salah satu sujud saya tadi. Ketika saya sujud itu cucu saya Hasan Hussein keluar dari kamar, kan masjidnya Nabi itu kan sebelahnya kamarnya Nabi kan. Begitu buka pintu langsung kamarnya Nabi. Nah, Hasan Hussein cucu Nabi itu naik kuda-kudaan di atas punggungnya Nabi yang sedang memimpin salat. Saya takut bangun, jangan-jangan keduanya itu jatuh kalau saya bangun. Pertanyaannya, khusyuk enggak salatnya Nabi itu? Takut kalau cucunya jatuh. Khusyuk enggak salatnya sahabat menunggu kapan bangkitnya Rasulullah ini. Nah, kesempatan lain, Nabi nggak tahu, salatnya Nabi kali ini cepat sekali. Tidak seperti biasanya tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kok cepat sekali. Sama, begitu Assalamualaikum, selesai salat, maaf Rasulullah, kok salat kita kali ini lain ya. Kenapa Nabi mimpin salatnya cepat banget? Apa jawaban Nabi? Apakah kalian tidak mendengarkan? Ada suara anak kecil menangis di belakang. Mungkin ibunya ikut salat bersama kita. Makin lama kita salat, kasihan anak itu kan. Khusyuk nggak Rasulullah di situ? Kalau seandainya Bapak Ibu melakukan seperti itu, ingat nggak atau dengar nggak? Berarti paling tidak kita masih mendengarkan suara bayi di belakang kan, seperti Nabi. Jadi yang dimaksud khusyuk itu bukan berarti meninggalkan semua ingatan-ingatan duniawi kita yang hanya fokus kepada Allah. Kalau itu berarti kita nggak pernah sholat. Paling 1, 2%, 3% kita ingat Allah kan. Yang lainnya abu-abu gitu. Allahu a'lam. Nah, jangan kita memaksakan diri kita sholat seperti itu, nanti frustrasi. Sholat, enggak, saya kondisi batinnya ruwet nih. Percuma saya sholat, nggak mungkin bisa khusyuk. Akhirnya enggak sholat. Ayo sholat. Aku lagi mumet nih. Ntar aja besok saya sholat. Percuma saya sholat juga nggak bisa ingat Tuhan. Itu nggak boleh. Sebab salat yang dia maksudkan mungkin itu salat khusyuk yang fokus semata-mata karena Allah. Salatlah sebatas kemampuan kita seperti apa. Jangan meninggalkan salat lantaran tidak bisa khusyuk dalam salat. Ya. Salat, serahkan dirinya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua salatku, ibadahku, hidupku, matiku, saya serahkan kepadamu ya Allah. Terserah engkau memberi penilaian seperti apa persembahan kami ini. Sudah selesai. Sebagai tugas kita sebagai seorang hamba. Nanti di hari kiamat mau dihargai atau tidak, yang penting Allah Maha tahu. Kita sudah serahkan diri. Kita sebagai hamba kok. Dia sebagai Tuhan, terserah mau-maunya dia. Dia yang Maha menentukan. Tapi Allah tersenyum. Aku tahu memang kamu bukan malaikat, wahai hambaku. Yang aku bebankan kepadamu bukan istislam, tapi hanya Islam. Tapi yang penting jangan assalam. Ya kan? Inna dina indallah al-Islam. Bukan inna dina indallah al-istislam. Tapi tidak boleh juga inna dina indallah assalam. Apa perbedaannya? Dalam ilmu sharaf kan ada sulasi, rubai, khumasi, sudasi, dan seterusnya. Ya. Kalau agama kita itu kan Islam. Inna dina indallah al-Islam. Dari akar kata aslama, rubai kan. Ya, membentuk masdar Islamun. Allah tidak memperkenalkan kepada kita istaslama, masdarnya istislam. Allah juga tidak memperkenalkan agamanya assalam, dari masdar salima, membentuk masdar assalam. Bedanya apa?
Kalau assalam, standar banget. Yang penting human relation bagus, nilainya baik, sangkanya bagus, sudahlah, nggak usah ada norma-normanya itu. Itu bisa liberal. Yang penting ada sayang, yang penting tetangga, toleransi, udahlah. Salat puasa itu kan sifatnya normatif. Yang penting nilainya ada gitu. Nah, itu salam. Standar banget. Tidak boleh kita seperti itu. Tapi kita juga tidak dibebankan untuk menjadi mustaslimin. Istaslamah. Ya, orang yang pasrah secara sempurna, tunduk secara total. Itu malaikat itu. Ya. Nggak boleh ada cacatnya sesedikit apapun. Itu namanya mustaslim. Ya. Kalau muslim, kalau aslama membentuk masdarnya nanti itu islamun, ya in between, tengah-tengahnya. Jadi tidak sulati yang standar yang minimalis itu, bukan juga maksimalis ya istislam. Nah, jadi kita juga tidak dibebankan Islam ini dalam artian istislam. Allah Maha tahu kamu nggak mungkin bisa khusyuk 100%. Kamu itu punya nafsu, kamu itu punya pikiran liar, dan seterusnya. Maka itu kami disyariatkan agama Islam, bukan agama istislam. Tapi saya juga tidak mensyariatkan kepada kalian agama salam. Ya. Kalau kita mengatakan Islamun, sebetulnya rasa bahasa Arabnya tidak perlu pakai tawassutia kan? Itu redundant. Islam itu sudah tawassut karena bainal istislam wassalam, ya kan? Tapi kalau dalam ilmu balaghah biasa juga ada pengulangan yang berfungsi sebagai muqayyad at-taqyid, ya kan? Memberikan stressing point. Jadi Islam itu agama tawassutia. Kalau di buku-buku kitab kuning di Timur Tengah jarang tuh kita dengarkan Islam tawassutia. Karena Islam itu sudah tawassutia. Karena bukan Islam, bukan istislam, bukan juga assalam. Kalau ada yang menggunakan Islam tawassutia, fungsinya di situ adalah muqayyad. Stressing point. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, saya kira inilah mungkin lain kali kita lanjutkan Pak Jamal karena ada acara sudah ini. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kelemahan kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga Allah semuanya kita pasrah dan semoga Allah mengampuni kita semuanya dan semoga Allah memelihara kita dari berbagai macam musibah sehingga kita bisa tetap dan tegar menjadi hamba Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.